Bahasan kita hari ini adalah analisis regresi. Regresi dan korelasi ini memiliki perbedaan, di mana korelasi ini menganalisis hubungan asimetris antar variabel. Tidak ada perbedaan variabel independen dan dependen. Jadi korelasi itu kita melihat dari beberapa variabel itu hubungannya asimetris. Jadi tidak membedakan dia X atau dia Y, tapi X, Y itu kita bisa cari hubungannya. Sedangkan regresi ini adalah menganalisis hubungan kausal sebab akibat antar variabel, membedakan fungsi variabel independen dengan variabel dependen. Kalau korelasi itu kita mencari hubungan, sedangkan regresi itu kita mencari pengaruh. Kalau mencari pengaruh berarti kan ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Yang mempengaruhi itu namanya independen, yang dipengaruhi namanya dependen. Independen adalah X, dependen adalah Y. Jadi kita akan mencari hubungan, mencari pengaruh antar variabel X terhadap variabel Y. Jadi pengertian regresi di sini adalah studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas. Jadi nanti kita melihat pengaruh, kita susun menjadi sebuah persamaan. Fungsi persamaan itu akan bisa digunakan untuk forecasting atau peramalan. Jadi contohnya penjualan, kita meneliti penjualan. Maka kita variabel bebasnya kita pilih misalkan promosi. Promosi mempengaruhi penjualan. Maka maksud dari peramalan itu adalah penjualannya kita dapat mengestimasi berapa penjualan tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya. Jadi istilah notasi teman-teman juga harus pahami apa itu variabel Y dan apa itu variabel X. Kalau variabel Y yaitu variabel yang tergantung atau dependent, variabel yang dijelaskan atau explain, variabel yang diramalkan atau predicten, variabel yang diregresi atau regression, dan variabel tanggapan atau respon. Jadi variabel Y ini yang diteliti. Nah, diteliti karena apa? Karena keterkaitan dengan variabel X-nya. Jadi variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Asumsinya seperti itu. Jadi variabel X, istilah lainnya variabel bebas atau independen. Ada variabel yang menjelaskan explanatory, ada yang menjelaskan variabel prediktor, ada yang menjelaskan sebagai variabel regresi, dan variabel perangsang atau kendali atau stimulus atau kontrol. Jadi kalau teman-teman nanti membuat sebuah proposal penelitian, itu teman-teman langkah pertamanya adalah pahami dulu yang saya teliti apa. Nah, dipengaruhi oleh apa? Jadi tentukan variabel X-nya dan variabel Y-nya. Jadi lebih jelas terperinci. Ya pasti tentunya ya langkah pertama kita menentukan temanya, menentukan variabelnya, ya variabel X dan Y-nya nanti. Jadi dari umum menjadi sangat rinci. Regresi linier, suatu analisis mengetahui ketergantungan suatu variabel dependen dengan terhadap variabel independen lainnya. Tingkat kepekaan perubahan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dicermati dari koefisien regresi untuk setiap variabel independen. Koefisien regresi diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen melalui satu persamaan linier. Kira-kira teman-teman dulu sudah belajar matematika ya di semester 1? Sudah, Bapak. Nah, kan teman-teman belajar itu variabel linear, variabel fungsi persamaan, Y sama dengan A plus BX, ada yang kuadrat, lalu linear itu yang tidak berpangkat. Jadi yang Y sama dengan A plus BX yang akan kita gunakan. Jadi nanti kita akan lihat pengaruhnya itu berpengaruh atau tidak, seberapa besar pengaruhnya. Maka kita bisa keuntungannya, fungsinya nanti kita bisa digunakan untuk sebagai prediktor atau peramalan tadi.
Tujuan analisis regresi linier memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai rata-rata variabel independen yang ditetapkan sebagai prediktor, di mana skala data minimal adalah interval. Jadi data juga teman-teman harus pahami variabel itu tadi nanti alat ukurnya apa. Misalkan pakai rumus, misalkan pakai kuesioner, maka jenis datanya itu diklasifikasi nanti interval, rasio, ordinal, itu berbeda. Teknik estimasi nilai variabel dependen dalam regresi menggunakan OLS atau ordinary least square atau metode kuadrat terkecil. Maksudnya itu OLS adalah sebuah bentuk fungsi persamaan dengan menggunakan kuadrat terkecil. Sehingga diharapkan terbentuk fungsi persamaan yang nanti menghasilkan nilai residu atau nilai error yang kecil. Kalau kita gambarkan pada sebuah grafik, itu model regresi itu dibagi menjadi dua, regresi sederhana dan regresi berganda. Kalau sederhana, peubah itu kata lain dari variabel. Kalau sederhana berarti satu variabel X dan satu variabel Y. Sedangkan kalau berganda, dia memiliki lebih dari satu variabel bebas atau variabel penjelas. Dan juga nanti dibagi bentuknya apa, linear atau non-linear. Kalau linear ya yang Y sama dengan A plus BX. Kalau yang non-linear berarti mungkin bisa berpangkat, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Jadi harus diturunkan kalau non-linear. Jadi kita fokusnya pada pembelajaran yang linear saja. Nah, contohnya seperti ini fungsi persamaannya. Y sama dengan B0 plus B1 kali X. B0 dan B1 itu ada notasi lainnya. B0 itu bisa dinotasikan dengan A atau konstanta. Y adalah nilai dugaan pada pengamatan. Yang B0 itu adalah dugaan bagi intercept. B itu intercept, sedangkan B1 itu adalah slope, garis kemiringan. Sedangkan X itu adalah pengamatannya, nilai pengamatan. Nah, sisa E mempunyai rataan sebesar 0. Jadi kalau lengkapnya itu Y sama dengan B0 plus B1 kali X plus E. Maksudnya seperti itu. Karena E-nya 0, maka dia tidak ditulis di situ. Ini kalau bentuk notasi yang lainnya, Y sama dengan A plus BX. Jadi bisa B0, bisa A. Bisa B1, bisa B saja. Kalau A itu intercept, kalau B itu adalah slope. Kalau kita gambarkan pada sebuah grafik itu jelas, yang intercept itu yang bawah dari sumbu Y, sedangkan yang slope itu adalah garis kemiringan. Jadi garisnya itu miring berapa, sampai tingkat berapa. Jadi yang error itu yang atasnya garis merah ini. Nah, langkah dalam menyusun fungsi persamaan adalah kita cari dulu nilai A dan B-nya dengan rumus berikut ini. Jadi nilai B-nya dicari, nilai A-nya dicari. Nanti setelah ketemu dimasukkan ke fungsi persamaan. Langsung masuk contoh saja untuk mencari apakah iklan mempengaruhi, apakah volume penjualan mempengaruhi biaya iklan. Karena X-nya kan volume penjualan, sedangkan Y-nya adalah iklan. Untuk mencari A dan B, kita kalikan dulu X dan Y-nya. X-nya kita kuadratkan, dan Y-nya kita kuadratkan. Yang paling bawah adalah sigmanya atau jumlahnya. Nah, ini kalau kita masukkan rumus sudah ketemu, B-nya 0,816, sedangkan A-nya ketemu 0,18. Kita masukkan fungsi persamaan. Y sama dengan A-nya berapa tadi? 0,818 ditambah B-nya berapa tadi? 0,816 dikali X. Nah,
Yang dimaksud sebagai forecasting atau peramalan adalah yang X-nya itu tadi. Jika kita seandainya biaya iklan naik, iklan kan tadi X, maka volume penjualan diprediksi naik berapa? Naik menjadi 8,98 karena 10 dikali 0816 ditambah 0,818. Sebelumnya nilai dari Y-nya yaitu tadi. Kalau misalkan X-nya naik 1 berarti ya 818 0,818 ditambah 0,816. Jadi setiap kenaikan 1X itu berubah menjadi 0,816. Nah, kalau kita gambarkan rumus yang lengkap, yang fungsi OLS itu ya seperti ini, yang Y sama dengan A plus BX plus E, errornya, nilai residu. Kalau error berarti ya standar errornya nanti kita cari, semakin kecil semakin bagus. Ini contohnya kalau kita mau menguji hipotesis. Ada yang tahu hipotesis itu apa? Dugaan. Dugaan. Jadi dugaan sementara pada penelitian namanya hipotesis. Jadi kita menduga apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, ini kalau dalam penelitian itu ada istilahnya H0 dan H1. Yang H0 itu istilahnya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan H1-nya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nanti kita cari dari perhitungan data, analisis data, itu H0-nya diterima atau yang H1 yang diterima. Kalau misalkan H0-nya yang diterima, maka H1-nya otomatis ditolak. Sebaliknya, kalau H0 ditolak, otomatis H1-nya diterima. Kalau H0 ditolak, berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan ketika H0-nya diterima, berarti variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Ini contohnya saja ini. Yang notasi diterima atau tidak diterimanya. Jadi ada istilahnya berpengaruh dan tidak berpengaruh. Untuk penyusunan hipotesis. Nah, ketika kita sudah menyusun hipotesis, otomatis kita akan mencari pengaruh tidak berpengaruhnya. Nanti langkahnya kita bandingkan nilai T tabel dengan tingkat signifikansi. Kalau di metode penelitian, tingkat signifikansi itu bisa menggunakan 1%, 5%, dan 10%. Idealnya yang dipakai, yang sering dipakai adalah yang 5%. Semakin lemah, semakin ke 1% itu ya keakuratannya akan semakin berkurang. Jadi ketika semakin ke lebih banyak tingkat signifikansinya 10%, maka lebih sangat akurat. Untuk mencari T-tabel itu kita nanti menghitung dengan DF. DF ini nanti N itu adalah jumlah sampelnya, sedangkan K itu adalah jumlah variabel. Kalau regresi sederhana, ada berapa variabelnya? Satu, Pak. Satu. Variabel apa itu? Kalau regresi sederhana berarti kan ada variabel X dan variabel Y. Berarti jumlahnya ada 2. Jadi nanti kalau untuk mencari DF itu berarti N dikurangi jumlah variabel. Misalkan N-nya sampelnya adalah 8, sedangkan
variabel linear sederhana, berarti dikurangi 2. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, nanti dibandingkan 6 dengan 5%. Contohnya seperti itu, dengan tingkat signifikansi 5%. 6 dibandingkan dengan 5%. Nanti T-tabelnya ketemu berapa? Perpotongan 5% dengan 6. Nanti berapa? Jadi T-tabel itu sudah ada tabelnya. Jadi kita tinggal mencari perpotongan berapa DF-nya dan berapa tingkat signifikansinya. Selanjutnya kita menghitung nilai hitung. Menghitung nilai hitung. Menentukan nilai hitung. Jadi pada ini itu ada SB, standar deviasi dengan standar errornya. Semakin kecil standar error, maka model yang terbentuk adalah semakin baik. Kalau semakin besar, maka model yang terbentuk kurang akurat. Nah, yang ini kalau kita gambarkan pada regresinya, jadi keputusannya itu apakah penerimaan H0 dan penolakan H0 adalah nilai kritisnya. Jadi penerimaan ini adalah yang diarsir ini ketika diterima sampai ditolak. Jadi kesimpulan dari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ini, keputusan yang diambil itu apa? Apakah H0 diterima atau H0 ditolak? Lebih enaknya langsung masuk contoh memang. Kalau teori ya agak susah dipahami. Ini kriteria penerimaan hipotesis. H0 tidak terdapat pengaruh, sedangkan HA atau H1 terdapat pengaruh. Positif, negatif itu dilihat dari analisis korelasi. Jadi korelasi dengan regresi itu saling melengkapi ya. Jadi satu paket lah seperti itu. Kalau mencari regresi, kita biasanya juga mencari korelasinya, positif atau negatif. Kalau H0 diterima jika betanya kurang dari 0 atau T hitung kurang dari T tabel. T hitung yang dari rumus tadi, T tabel itu yang kita hitung DF dengan tingkat signifikan. Kalau H1 atau H0, betanya lebih dari 0 atau T hitungnya lebih dari T tabel. Contoh, kita menggunakan 8 perusahaan. Variabel X-nya promosi dan variabel Y-nya adalah penjualan. Jadi apakah promosi mempengaruhi penjualan? Dengan data berikut ini. Maka langkah-langkahnya adalah persamaan regresi, nilai prediksi, koefisien determinasi, kesalahan baku estimasi, kesalahan baku koefisien regresi, nilai F hitung, nilai T hitung, dan kesimpulan. Jadi semua ini akan kita cari. Langkahnya masih sama dengan yang tadi ya, tapi ini lebih lengkap lagi. Ada variabel Y dan variabel X. Kita kalikan Y dan X-nya, kita kuadratkan X-nya, dan kita kuadratkan Y-nya. Maka pada yang bawah ini, yang paling bawah adalah sigmanya atau jumlahnya dari perhitungan atasnya. Setelah itu kita masukkan ke rumus untuk mencari B dan A. Ketemu B-nya 1,497, sedangkan A-nya ketemu 40,082. Kita masukkan ke persamaan. A-nya kan 40,082 plus B-nya 1,497 kali X plus E atau error. Jadi ini persamaan lengkapnya. Y sama dengan 40,082 plus 1,497 kali X plus E. Kalau kita mencari prediksinya ya, jika promosi sebesar 20%, kita masukkan ke persamaan. Maka ketika promosinya 20, maka penjualannya akan ketemu 70,022.
Ini contoh untuk forecasting atau peramalannya. Kalau kita masukkan ke tabel, jadi kita tinggal melanjutkan saja Y prediksinya berapa. Selanjutnya kita mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau disesuaikan, R-nya ketemu 0,70. Dengan R square-nya yang 0,743. Berarti pengaruhnya itu 74,3%. Cukup besar. Jadi variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 74,3%. Jadi sisanya itu masuk nilai residu atau error. Yang maksudnya error itu adalah variabel yang mempengaruhi tapi tidak masuk dalam penelitian atau tidak, bukan X. Namanya error. Nah, kalau ini standar errornya salah satu estimasi ketemu 6,1576. Jadi semakin besar akan semakin fungsi persamaannya semakin kurang valid. Kalau uji F itu digunakan untuk uji ketepatan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya? H0 tadi diterima jika F-nya kurang dari F tabel. Sedangkan HA atau H1 diterima jika F-nya lebih dari F tabel. Kalau ini F-nya, perhitungan F, ketemu F hitung 17,367. Nah, kita bandingkan dengan F tabel. Kita mencarinya, yaitu kita cari DF1-nya dulu, K-1 dan DF2 N-K. Kalau dalam contoh ini tadi, dengan regresi sederhana, DF1-nya berapa? 1. DF1-nya adalah 1, sedangkan DF2-nya Tujuh. Oh, 5, Pak. N-nya 8, K-nya berapa? Tanya 2, berarti 6. 6. Jadi DF2-nya 6. Maka kita cari 1 dengan 6. Kalau di F tabel nanti ketemu 5,987. Nah, kita bandingkan 5,987 F tabel dengan F hitungnya. Lebih besar yang mana? DF2. F Hitung, Pak. Hitung. F hitung. Berarti yang diterima H0 atau HA? HA, Pak. HA. Yang diterima adalah HA. Karena F itu lebih besar dari F tabel, maka persamaan regresi dinyatakan baik atau good of fit. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Jadi pengaruh X terhadap Y. Hipotesisnya H0 diterima jika T hitung kurang dari T tabel. Sedangkan HA diterima jika T hitung lebih dari T tabel. Sama, kalau F punya tabel sendiri, yang T juga punya tabel sendiri. Jadi tabel yang digunakan berbeda. Nanti akan saya tunjukkan setelah slide-nya berakhir nanti. Kalau T hitungnya ketemu 4,167. Sedangkan untuk mencari T tabel itu didapatkan dari rumus N-K. N-nya tadi 8, K-nya 2. Berarti
6 ya. Tingkat signifikansinya kita pakai 5%. Maka pada perbandingan 5% dengan 6, itu T-tabelnya adalah 1,943. Lebih besar mana T hitung dengan T-tabel? T hitung. T hitung, berarti HA diterima. Jadi ada pengaruh iklan terhadap penjualan. Iklan berpengaruh terhadap penjualan. Ini kalau kita hitung dengan Excel, output dari Excel. Setelah itu kita masukkan ke fungsi persamaan regresi linier. Jadi sama dengan 40,082 plus 1,497X. Standar deviasinya 0,359. Untuk nilai T hitung 4,167. Berarti terdapat pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Kalau ini untuk 5% nilai kritisnya, berarti H0 ditolak, berarti HA yang diterima. X berpengaruh terhadap Y. Kalau dilihat dari P-value, ada 0,00590. P-value itu didapatkan dari output yang Excel tadi ya, bukan perhitungan. Itu kita bandingkan dengan lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5%. Maka HA diterima atau H0 ditolak. Berarti X berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi untuk menentukan berpengaruh tidak pengaruhnya, dari manual bisa, dari perhitungan Excel juga bisa. Patokannya seperti itu tadi yang interpretasinya. Sedangkan R-square-nya 0,743 tadi. Hubungannya berarti positif atau negatif? Hubungannya X dan Y positif atau negatif? Hubungan X dan positif ya, karena 0,743. Berarti kan bukan minus. Artinya pengaruh variabel E terhadap perubahan Y adalah 74,3%. Sedangkan 25,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Nilai rasio ini untuk pengujian apakah variasi nilai variabel independen secara statistik dapat menjelaskan. Jadi untuk melihat good of fit-nya tadi, model fungsi persamaan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat pengaruh positif biaya periklanan terhadap volume penjualan. Sebaiknya perusahaan terus meningkatkan periklanan agar penjualan meningkat. Jadi dari prediktor tadi kita dapat menganalisis, kita bisa memprediksi untuk volume penjualan jika kita beriklan pada tingkat berapa. Maka volume penjualannya akan dapat diestimasi. Maka kebijakan yang lainnya, lanjutkan saja iklannya, karena memang terbukti volume penjualan juga ikut naik. Jadi terdapat perbedaan antara analisis korelasi dan regresi, di mana analisis regresi lebih menekankan pada analisis hubungan kausal antar variabel dan membedakan variabel secara fungsional X dan Y-nya tadi. Tujuan analisis regresi adalah memprediksi nilai rata-rata suatu variabel dependen yang berdasarkan nilai rata-rata variabel independen yang mempengaruhinya. Koefisien regresi digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan suatu variabel independen terhadap variabel dependennya yang diperoleh melalui persamaan linear. Teknik estimasi nilai variabel dependen dalam metode regresi menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS. Itu regresi sederhana. Kita masuk pada regresi berganda. Berarti kan secara konsep sama,
Cuman yang membedakan adalah variabel, karena variabel bebasnya lebih dari 1, X-nya lebih dari 1, maka untuk mencari persamaannya, berarti kan nemen. Ya kecuali nang UIN. kita dapat lihat bahwasanya untuk variabelnya X lebih dari 1, berarti fungsi persamaannya juga akan lebih panjang. Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2. Jadi semisalkan nanti X-nya lebih dari 2, nanti juga menyesuaikan. Berarti ya sampai B, misalkan B4, X4, dan seterusnya. Jadi membedakan jumlah X-nya saja. Kalau secara konsep itu sama. Dan rumusnya untuk mencari B dan A-nya berbeda. Kalau tadi yang sederhana juga lebih sederhana. Kalau berganda berarti nanti kita cari. Kalau misalkan B-nya ada 3, ya nanti B3. B1, B2, kalau B0 itu kata lain dari A tadi. Untuk mencari standar baku, kesalahan baku, atau standar error. Untuk analisis korelasi. Secara konsep masih sama. Korelasinya itu kita lihat parsialnya juga. Hubungan antar variabel. Kita masuk contoh saja, kita akan mengamati variabel X1 dengan variabel X2. X1-nya itu bakat, X2-nya minat, Y-nya adalah prestasi belajar. Jadi apakah prestasi belajar itu bisa aji mumpung atau karena bakat dan minat? Kita lihat. Maka kita cari dulu, untuk mempermudah kita masukkan tabel. X1 kuadratkan, X2 dikuadratkan, Y-nya dikuadratkan. X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y. Yang paling bawah kita jumlahkan log sigma. Nah, ketemu perhitungannya, contohnya. Kita masukkan notasi. Jadi sebelum masuk rumus, masukkan notasi dulu. X1 kuad, X1 bar, itu untuk menghitung X1 bar, berarti sigma X1 dibagi sigma N. Sigma X1 dibagi N. N dari X1. Maka 165 dibagi 15 ketemu 11 dan seterusnya. Jadi masukkan dulu untuk notasinya kita hitung, bukan langsung masukkan ya. Jadi sigma Y kuadrat ini bukan langsung sigma Y kuadratnya, tapi kita hitung dulu. Kalau sudah ketemu semuanya, baru kita akan masukkan rumus untuk menghitung alfa dan betanya. Nah, ini notasinya bisa menggunakan A, B, C. Kalau A ya konstanta, kalau B bisa B1, C ini B2. Atau sebaliknya. Jadi B1, B2 juga bisa. Tergantung dari teman-teman sendiri untuk menamainya. Kalau B1-nya ketemu 0,136, untuk B2-nya ketemu 0,292. Untuk alfanya ketemu 1,405. Maka langkah-langkah perhitungannya membuat persamaan regresi Y sama dengan A plus BX1 ditambah BX2 atau CX2. Ketemu 1,405 ditambah 0,136 kali X1 ditambah 0,292 X2. Maka kita uji signifikansi apakah berpengaruh atau tidaknya. Maka ketemu 7,608, ketemu 7,922,
992. F regresinya untuk menguji signifikansi bersama regresi tadi dari depan ketemu 5,712. Jadi F hitungnya 5,712. Untuk F tabelnya ketemu dengan tingkat 5% dan tadi angka 12. Sampelnya berapa tadi ya? Misalkan tadi ketemu 3,885 untuk F tabelnya. Kalau misalkan pakai 1%, F tabelnya 6,927. Jadi semakin tinggi F tabelnya, maka semakin kecil tingkat ini tingkat F hitung F tabelnya. Jadi semakin valid. Karena ini untuk interpretasinya dari hasil perhitungan ini diperoleh F regresinya, F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Berarti bersama regresi tersebut secara signifikan dapat digunakan sebagai dasar prediksi terhadap prestasi siswa berdasarkan bakat minat. Jadi bisa dipakai tadi fungsi persamaannya. Untuk menghitung taraf korelasi, maka ketemu 0,698. Jadi positif karena di atas 0 atau tidak minus. Untuk signifikansi taraf korelasi, ketemu F-nya 5,696. Untuk taraf signifikansinya 5%, maka ketemu 3,885, kita bandingkan. Lebih besar F hitungnya daripada F tabel. Berarti ada korelasi yang signifikan. Berarti X1, X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk menghitung timbangan bakunya atau standar error, 23,2%. Kalau yang X2 ketemu 76,8%. Dari perhitungan di atas diketahui bahwa bakat atau X2 mempunyai sumbangan efektif sebesar 11,3%, sedangkan yang X1, satunya yang mana ini tadi ya? Salah nulis ini, ada salah satunya X1. Bakat X1, minat X2, berarti lebih besar yang X2, minat, karena 37,4%. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan analisis regresi. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Bisa dipahami atau masih bingung? Jadi ini kan konsep dasarnya. Jadi teman-teman ya biasanya kalau menganalisis penelitian itu menggunakan aplikasi.
Nah, untuk bagaimana aplikasi interpretasinya nanti, dasarnya dari sini. Sama nanti outputnya, cuman nanti kalau di aplikasi, dari outputnya tadi sudah ada. Untuk interpretasinya sama. Oh iya, belum saya jelaskan yang itu tadi ya, tabel-tabelnya. Iya, Pak. F tabel. Terlihat ya? Terlihat, Bapak. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tadi kan yang didapatkan K-1. Kalau K-1, contohnya tadi yang sederhana kan 1. Sederhana kan 2 variabel. 2 dikurangi 1 berarti tinggal 1. Sedangkan untuk yang DF-nya tadi kan N dikurangi K. N-nya 8, K-nya 2. Berarti kan tinggal 6. Maka ketemu 5,9873776. Jadi persimpangan antara 1 dengan 6. Kalau mau gampang, yang di atas ini sudah bisa masukkan. Tadi yang DF1 berapa? 1. K-1. Yang denominator atau DF2, N-K. Jadi 8 dikurangi 2, 6. Ini otomatis akan keluar. Sudah di setting rumusnya. Kalau mau manual di Excel, misalnya di internet banyak Excelnya, bukan Excel ya, PDF, tabel F PDF bentuknya seperti ini. Kalau mencari manual, jadi perhitungannya, persimpangannya di mana ditemunya. Ini yang untuk F tabel. Kalau ini adalah T-tabel. Kalau T-tabel itu tingkat signifikansi. Jadi ada 0,1, 0,1%, 5%, 25%, 10%, dan ini 50% ya. Berapa ini? 0,005. Jadi yang paling sering digunakan itu yang 0,05 atau 5%. Yang tadi DF-nya berapa DF-nya? Kalau untuk tabel T mencari DF-nya, DF dari tabel T itu N-K. N-nya 8 tadi contohnya, K-nya ada 2, berarti 6. 6 dan 5% atau 0,05, maka ketemu 1,943 T-tabelnya. Jadi seperti itu untuk menghitung, untuk mencari T-tabel dengan F-tabel. Silakan jika ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Saya masih bingung untuk T-tabel dan S-tabel. Kalau T-tabel itu kita bandingannya itu adalah tingkat signifikansi dengan DF. DF rumusnya N-K. N jumlah sampel, K jumlah variabel. Kita bandingkan dengan tingkat signifikansi.
Untuk ini Pak, apa tingkat signifikansinya ini itu nanti kalau misalkan di soal itu apakah sudah ditentukan atau ada patokan khusus untuk tingkat signifikansinya? Kalau tidak ada, itu berarti kita bebas memilih. Yang paling sering digunakan yang 5%. Berarti menggunakan yang umumnya saja digunakan gitu nggih Pak? Iya. Jadi ini yang 1%, 5%, 25%, 10% itu ada teorinya masing-masing. Jadi kalau di MedPen teman-teman buat jurnal atau buat tes skripsi, nanti pasti di metode penelitian dijelaskan menggunakan tingkat signifikansi berapa persen. Kalau untuk mencari DF-nya, jumlah sampelnya dikurangi jumlah variabel. Nanti perpotongan antara DF dengan tingkat signifikansi berapa, yaitu yang T-tabel. Itu untuk T-tabelnya. Kalau untuk F-tabel, kalau F-tabel itu kita cari DF1 dengan DF2. DF1 tadi K-1. Kalau contohnya K-nya, kalau variabel regresi sederhana kan K-nya 2. 2 dikurangi 1 berarti 1. Sedangkan DF2 itu jumlah N dikurangi K. N jumlah sampel, K ada jumlah variabel. Kalau tadi N-nya ada 8, K-nya ada 2, berarti 6. 6 dan 1 berapa? 5,97376 untuk perpotongan antara DF1 1, DF2 6. Gitu. Gimana? Baik Bapak. Ya, ada lagi yang lain?